Bismillahirrahmanirrahim. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi Bani Nadir dan kaum musyrikin Quraisy. Karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke tanah Khaybar. Mereka berangkat ke Mekah lalu berkumpul dengan para pembesar Quraisy, kemudian membujuk kaum Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, dan mereka menjanjikan kepada kaum Quraisy akan membantu dan menolong kaum Quraisy untuk melancarkan tujuan ini. Maka orang-orang Quraisy menyetujui usul mereka itu. Kemudian segolongan orang-orang Yahudi itu berangkat menemui kabilah Ghatafan dan menyeru mereka untuk bergabung. Akhirnya kabilah Ghatafan memenuhi seruan mereka. Maka orang-orang Quraisy berangkat dengan pasukan yang terdiri atas orang-orang Habasyah dan para pengikutnya. Panglima mereka adalah Abu Sufyan alias Sakhr ibnu Harb, sedangkan yang menjadi panglima orang-orang Ghatafan adalah Uyainah ibnu Hisn ibnu Badar. Jumlah keseluruhan pasukan golongan yang bersekutu hampir mencapai 10.000 personil. Ketika Rasulullah SAW mendengar perjalanan mereka menuju ke Madinah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslim untuk menggali parit di sekitar kota Madinah yang berada di sebelah timurnya. Demikian itu dilakukan berdasarkan saran dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kaum muslim bekerja keras menggali parit itu dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatan mereka. Rasulullah SAW sendiri ikut menggali dan memindahkan tanah. Di dalam peristiwa penggalian tanah tersebut terjadi mukjizat-mukjizat yang jelas dan dalil-dalil yang terang. Kaum musyrik tiba dan mereka turun bermarkas di sebelah timur kota Madinah dekat Bukit Uhud. Sebagian dari mereka bermarkas di dataran tinggi Madinah, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 10. Rasulullah SAW keluar bersama pasukan kaum muslim yang jumlah mereka kurang lebih 3.000 personil. Menurut pendapat lain, hanya 700 personil. Lalu mereka menyandarkan punggung mereka ke lereng bukit, sedangkan wajah mereka menghadap ke arah musuh. Parit yang tidak ada airnya itu menghalang-halangi pasukan kaum muslim dan pasukan kaum musyrik yang bersekutu dengan para pembantunya. Pinggiran parit yang berada di pihak kaum muslim dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki kaum muslim, sehingga menghalang-halangi penyerbuan pasukan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW meletakkan kaum wanita dan anak-anak di puncak kota Madinah. Bani Quraisyah adalah segolongan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki benteng sendiri yang terletak di sebelah timur kota Madinah. Mereka terikat perjanjian perdamaian dengan Nabi Muhammad SAW dan berada dalam jaminan keamanan Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka kurang lebih 800 orang personil.
Akan tetapi datang menemui mereka Huyai ibnu Akhtab An-Nadri yang terus-menerus membujuk mereka agar melanggar perjanjian mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya mereka setuju untuk merusak perjanjian tersebut. Lalu mereka bergabung dengan sekutu untuk memerangi Rasulullah SAW. Keadaan tersebut membuat posisi kaum muslim semakin gawat dan sangat terjepit, seperti yang disebut Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Yang artinya disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Al-Ahzab ayat 11. Golongan yang bersekutu itu mengepung Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selama kurang lebih 1 bulan. Hanya mereka masih belum dapat menembus benteng parit kaum muslim, dan di antara kedua belah pihak belum terjadi kontak senjata. Terkecuali Amr ibnu Abduwad al-Amiri. Dia adalah seorang pendekar penunggang kuda yang terkenal sejak zaman jahiliyah. Dia bersama sejumlah pasukan berkuda meloncati parit itu hingga sampai di bagian posisi pasukan kaum muslim. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada pasukan berkuda kaum muslim untuk menghadapinya. Tetapi dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tiada seorang pun dari pasukan kaum muslim yang berani menandinginya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk menghadapinya. Lalu Ali bin Abi Thalib keluar menandinginya. Keduanya terlibat dalam pertempuran selama sesaat, dan pada akhirnya sahabat Ali radhiyallahu anhu berhasil membunuhnya. Peristiwa ini merupakan pertanda akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada pasukan bersekutu musyrikin angin yang kencang, kuat, lagi dingin, sehingga tiada suatu kemah pun dan tiada suatu pun dari peralatan mereka yang tersisa. Mereka tidak dapat menyalakan api dan tiada tempat lagi bagi mereka, sehingga pada akhirnya mereka pulang dalam keadaan kecewa dan merugi. Hal ini disahkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 9. جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mujahid mengatakan bahwa angin topan tersebut adalah angin Saba, angin yang sangat dingin, lagi keras tiupannya. Pengertian ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, aku diberi pertolongan melalui angin Saba dan kaum Ad dibinasakan melalui angin Dabur atau angin puyuh. Ibnu Jarir mengatakan angin selatan berkata kepada angin utara di malam pasukan bersekutu menyerang Rasulullah SAW, marilah kita pergi untuk menolong Rasulullah SAW. Maka angin utara yang berhawa panas pun menjawab, sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari. Ikramah melanjutkan kisahnya bahwa pada akhirnya angin selatan atau angin Sabah lah yang dikirim kepada mereka.